Selamat datang di Bentara Budaya di Palmerah, Jakarta. Kami merasa terhormat bisa dipilih sebagai tempat untuk menyelenggarakan pameran 100 tahun Pak Kunchoro Ningrat. Pada kesempatan ini, Bentara Budaya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek, yang berkenan membuka pameran ini dan berkenan kembali bersilaturahim berkunjung ke Bentara Budaya. Makasih, Pak. Terima kasih kepada Ibu Kustiani, Ibu Stin Kunchoro Ningrat, yang dalam usianya yang sudah sepuh tetap sehat, segar bugar dan hadir pada malam hari ini. Nanti bersama Pak Hilmar akan membuka pameran ini. Juga terima kasih kepada anak-anak Bapak Kunchoro Ningrat beserta keluarga besar. Terima kasih Mbak Ninu, wartawan senior Kompas, redaktur senior Kompas yang sudah mendampingi kita semua. Terima kasih kepada panitia 100 tahun Kunchoro Ningrat. Saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Kurator Bentara Budaya, Mas Efik, Mas Sartono, Mas Silvi Faik, Mas Wawan. Juga kurator yang mendampingi pameran ini, Mas Mulyawan Karim, yang kebetulan juga dari Antropologi Universitas Indonesia. Teman-teman keluarga Forum Kajian Antropologi Indonesia dan keluarga besar Antropologi Universitas Indonesia. Terima kasih juga kepada tim Bentara Budaya yang telah berbahu-membahu mewujudkan pameran ini. Sekali lagi, ini adalah kehormatan bagi Bentara Budaya untuk yang kedua kali menggelar pameran Pak Kunchoro Ningrat. Bentara pernah juga sebelumnya menjadi tempat untuk pameran Pak Kunchoro Ningrat, yaitu pada tahun 1987. Waktu itu Pak Kun memamerkan berbagai karyanya, termasuk sebagian karya itu juga dipamerkan pada saat ini. Selain itu, pada kesempatan ini ada juga koleksi buku,
beberapa koleksi benda seni seperti keris, perangko, penghargaan, dan beberapa yang lain. Jadi pameran yang kedua ini merupakan pameran yang lebih lengkap untuk menggambarkan sosok Pak Kun. Bagi kami atau siapapun yang berkecimpung di dalam dunia kebudayaan di Indonesia, Pak Kun itu bukan nama yang asing. Kalau kita googling di komputer, mencari definisi kebudayaan, maka salah satu yang muncul adalah definisi yang disampaikan Pak Kun Coroningrat. Termasuk apa sih wujud kebudayaan? Kita pasti akan mudah untuk menghafal wujud kebudayaan itu adalah ide, adalah artefak, ya, adalah pikiran, dan itu adalah sesuatu yang disampaikan Pak Kun Coroningrat, termasuk juga anasir kebudayaan dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, Pak Kun Coro kemudian juga menjadi rujukan dalam bidang antropologi. Beliau menjadi guru besar antropologi di Universitas Indonesia dan mendapatkan kehormatan ditetapkan sebagai Bapak Antropologi di Indonesia atas jasanya merintis pendirian Departemen Antropologi di beberapa kampus. Di luar kiprahnya sebagai akademisi, Pak Kun ternyata juga sangat getol berkarya. Nanti para hadirin bisa lihat di sini, kita akan melihat karya lukisan dengan cat air, karya lukisan dengan cat minyak, karya drawing menggunakan arang atau pensil, sketsa, semuanya dibuat oleh Pak Kun dan memperlihatkan keterampilan dasar-dasar menggambar dan melukis yang sangat baik. Itu bisa dimaklumi karena beliau memang selain belajar antropologi dan ilmu-ilmu kebudayaan juga sangat serius mengembangkan diri sebagai seorang pelukis. Pak Kun adalah sahabat dari beberapa pelukis modern di Indonesia seperti Sujoyono, Avandi, dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat lukisan-lukisannya, karena beliau adalah seorang antropolog, maka jejak-jejak antropologi juga terlihat dalam karya-karyanya. Jadi kalau meminjam istilah di dalam kebudayaan Islam, Pak Kun itu adalah sosok insan kamil, ya, manusia yang memiliki banyak sisi. Dia adalah seorang akademisi, dia adalah seorang birokrat di kampusnya, dia adalah juga seorang seniman. Selain melukis, Pak Kun juga belajar dengan baik tari klasik Jawa dan sangat menguasainya. Semoga pameran ini memberikan manfaat dan memperkaya khazanah kebudayaan di Indonesia. Sekali lagi, terima kasih atas semua pihak yang telah membantu mewujudkan pameran ini, dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Selain pameran, nanti juga akan ada beberapa diskusi dan juga peluncuran buku terkait dengan 100 tahun Kun Coroningrat. Selamat malam, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulai dengan mengutip sebuah percakapan singkat antara sepasang suami istri ketika akan berangkat ke sebuah hajatan seperti sekarang ini. Sang suami berkata, "Ini hajatan seni, santai saja. Saya akan mengenakan kemeja jin biru dengan celana jin." Istri berkata, menolak. Sesantai-santainya acara, kamu akan menghadapi orang umum, jadi harus sopan. Bagaimana ukuran sopan itu? Kalau kemeja saya utuh, kancing bajunya utuh, diselipkan dengan baik, jangan, si istri ngomong, jangan lupa akan hadir di situ seorang istri dari ilmuwan sangat besar Indonesia dan seorang pejabat tinggi Kementerian Kebudayaan.
seorang dirjen kebudayaan. Si Ani menjawab, emang kenapa kalau dirjen kebudayaan? Ya harus hormat. Bagaimana hormatnya? Harus pakai batik. Kenapa harus batik? Karena batik itu Indonesia. Siswawi menjawab lagi, masih Maya, tahu nggak, dirjen kebudayaan yang sekarang ini dulu seorang pejuang. Betul, ketawa dia. Pejuang, santai, dan ramah terhadap setiap orang. Si istri menjawab, ramah itu bukan berarti tidak menggunakan batik. Ceritanya masih panjang, perdebatan antara suami dan istri itu masih panjang. Tetapi saya cukupkan sekian hanya untuk mengatakan yang harus terjadi, terjadilah. Saya belajar dari percakapan itu, intinya adalah, moral dari cerita itu adalah jangan pernah berdebat dengan perempuan, apalagi menyangkut penampilan Anda di muka umum. Wah, itu yang terjadi pada saya. Disinilah saya sekarang berdiri dengan baju yang batik, atau paling tidak bisa dianggap batik. Dan ada pelajaran penting momen yang saya lupakan itu, yaitu batik sudah diterima oleh UNESCO, sesuatu yang sangat hebat dari Indonesia. Itu mengingatkan saya pada jasa Pak Kuncana Ningrat yang suatu saat menyebutkan dan mempopulerkan ungkapan apa kebudayaan nasional itu, puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Nah, untuk gampangnya saya menganggap saja batik ini puncak dari kebudayaan daerah yang menjadi kebudayaan nasional. Karena itu, karena saya sudah mengenakan baju batik meskipun lengannya pendek, saya merasa pantas untuk menghadap Ibu Stin dan menghadap Bapak Dirjen Kebudayaan. Terima kasih terima kasih Pak Dirjen Kebudayaan yang sudah tertawa. Saya ditugasi untuk memberi pengantar. Ada dua perkara yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, justru adalah saya harus minta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh panitia dan seluruh teman-teman Bentara Budaya karena kondisi saya tidak memungkinkan saya untuk secara penuh bertindak sebagai kurator yang disebut-sebut di sini. Saya hanya mampu menuliskan sesuatu di situ, sementara yang lain dikerjakan oleh sahabat saya, Bapak Asikin Hasan dari Galeri Salihara. Terima kasih sekali. Pada Ibu Indah Nuradi dari Cemara 6 Galeri di Nontong. Kepada Ibu Sita, pada Ibu Inka, pada Bapak Kandidat Dr. Mulyawan Karim. Jadi kan? Ya, saya doakan. Ya. Dan teman-teman Bentara Budaya, terima kasih sudah bekerja bersama dengan sangat baik dan seperti dikatakan oleh Bapak Ilham tadi, sudah mampu menghadirkan sesuatu yang sangat penting dengan cara yang sangat baik seperti ini. Yang kedua, perkara kedua adalah tentang isi pameran. Sangat kebetulan saya hanya menggarap persoalan seni rupa dan soal antropologi dan lain-lain digarap oleh Mulyawan Karim. Dalam hal seni rupa tadi sudah sempat disebutkan oleh Pak Ilham bahwa Pak Kuning ini mempunyai kemampuan yang sangat bagus di dalam olah seni rupa, di dalam menggambar. Saya ingin menegaskan bahwa memang betul
seperti akan Anda lihat nanti di dalam pameran kalau lampu sudah dinyalakan, betapa keterampilan yang begitu tinggi secara membuat iri kita semua dimiliki oleh seseorang yang sangat kebetulan guru besar antropologi. Itu luar biasa, seorang ilmuwan, betul-betul ilmuwan, dan juga seseorang yang betul-betul pelukis. Itu satu anugerah luar biasa. Seperti disebutkan tadi, beliau bersahabat dengan para maestro seni rupa Indonesia, dan Anda akan lihat nanti betapa lukisan-lukisan dia yang dikerjakan dengan pendekatan realistik, seperti mata kita melihat benda dan objek itu dilakukan dengan kurang lebih sempurna. Itu yang saya sebagai kurator berani menyatakan bahwa karya-karya Pak Kun itu tidak kalah dengan karya-karya sejumlah pelukis yang kita kenal. Hanya kebetulan Tuhan menghendaki Indonesia memiliki seorang ilmuwan besar seperti Kun Caraningrat, dan Pak Kun mungkin sekali tidak punya cukup kesempatan dan waktu dan mungkin cari nama itu sehingga berkibar-kibar di dunia seni rupa yang belakangan menjadi salah satu kebanggaan Indonesia. Tapi tetap keunggulan Pak Kun tidak berkurang karena soal itu. Anda bisa lihat nanti dengan sangat baik. Sejumlah karya di sini menunjukkan juga kedekatan atau sebetulnya habitat utama Pak Kun di dalam dunia antropologi dengan karya-karya di sebelah situ seperti Anak Sasak, seperti rumah di sini lupa saya, di semua yang kaitannya dengan masyarakat-masyarakat yang katakanlah dalam tanda kutip masih tradisional. Tapi di luar itu Anda akan perhatikan hampir semua lukisannya selalu berpusat pada manusia. Saya kira itu yang bisa kita pertimbangkan sebagai sesuatu yang khas dan sangat menarik pada mas. Saya kira saya cukupkan sekian saja supaya tidak berpanjang-panjang. Terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak biasa ngomong nih, apalagi banyak orang stres judulnya. Jadi maklum ya kalau tiba-tiba saya pengsan, maaf. Yang terhormat Direktur Jenderal Kebudayaan Bapak Hilmar Farid, Dekan FISIP UI Profesor Dr. Semiarto Aji Purwanto, seluruh keluarga besar antropologi UI, Direktur Bentara Budaya Bapak Ilham Khoiri, Mbak Dinar, Mbak Ika, Mbak Anissa, dan seluruh staf Bentara Budaya, Ibu saya Stin Kun Caraningrat, seluruh hadirin yang berbahagia, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebenarnya kalau kita mendengar nama Kun Caraningrat, kita semuanya selalu langsung berpikiran kepada teks buku-buku karena beliau terkenal sebagai ilmuwan antropologi. Kata antropologi memang amat melekat dengan Kun Caraningrat, ayah saya. Hal ini tak terlalu berlebihan karena memang sebagian besar paruh dari hidupnya didedikasikan kepada ilmu antropologi. Yang dicintainya selain di samping ibu saya. Ibu saya adalah pendorong ayah saya. Beliau selalu ada di sisi Bapak dan membantu Bapak mengedit dan mengetik semua naskah-naskah yang menjadi buku. Saya rasa Bapak Budi Santoso pun mengetahui mengenai itu ya, dari buku-buku dan teks tertulis semuanya ibu saya
ikut sebenarnya untuk menjadi itu buku, jadi ada tangannya Ibu juga di situ. Pada tahun 2023, tepatnya 15 Juni yang akan datang, usia Bapak saya genap 100 tahun. Meskipun secara fisik Kuncaraningrat sudah tidak ada lagi bersama kami, tapi kami menghadirkan beliau melalui sebagian besar karya gambar, tulisan yang pernah beliau buat, juga karya-karya seni rupa yang beliau garap. Pada malam ini kami keluarga besar Kuncaraningrat mengadakan pameran lukisan, pemikiran, dan koleksi yang ketemu aja di rumah dari Kuncaraningrat. Ada perangko, ada beberapa hal yang kita temukan. Tidak banyak yang mengetahui bahwa ayah saya itu juga adalah seorang penari. Beliau itu menari wayang orang. Karena itu nanti pada minggu depan, pada saat hari ulang tahun Bapak, untuk mengenang beliau, kami keluarga mengadakan wayang orang, menggelar wayang orang Barata dengan judul Gatot Kaca Dapat Beasiswa. Itu ngarang banget sih. Gitu kira-kira. Jadi kalau yang bisa datang nanti ditunggu tanggal 15 kita nonton wayang. Wayangnya udah modern, jadi tidak 2 jam atau sampai pagi, tapi hanya 30 sampai 45 menit dengan wayang orang Barata dari Senen. Jadi melalui kesempatan ini saya lanjutkan, melalui kesempatan ini saya juga ingin mengaturkan terima kasih yang sebesarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya pameran ini. Terima kasih kepada Bentara Budaya, Kompas Gramedia, Kurator Mas Efix Mulyadi, Mas Asikin Hasan, teman-teman Universitas Indonesia Mulyawan Karim, Wike Dwi Harti, Indan Murhadi, seluruh keluarga besar Antropologi Universitas Indonesia, Inka, adik, sahabat-sahabat saya, Cynthia yang membantu terselenggaranya acara ini. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat malam yang saya hormati Ibu Stin Kuncaraningrat beserta keluarga, Bapak Ibu, teman-teman yang hadir. Ini karena banyak sekali senior dan sahabat saya di sini. Kalau disebut satu-satu bisa sampai tengah malam kita. Jadi pertama mengucapkan selamat atas berlangsungnya pameran ini dan terima kasih Bentara Budaya, Mas Ilham, para kurator, Mbak Nino memberikan tempat ruang ini untuk sekali lagi menghadirkan karya-karya Pak Kun. Saya ingat tahun 1987 baru aja masuk UI yang dibawa ke pameran Pak Kun pada saat itu dan sangat terpesona. Nah, saya ingin sedikit saja menambah karena sudah banyak yang dikatakan tadi ya, bahwa seperti ada pemisahan antara ilmu dan seni. Pak Kun sebagai seorang antropolog dan juga sebagai seorang pelukis. Saya kira tidak terpisah sesungguhnya. Jadi kita bukan sedang melihat sisi lain dari Pak Kun. Kita sekarang melihat sosok utuh dari Pak Kun. Dan langsung teringat ketika tadi saya tanya putri beliau juga menceritakan bahwa Pak Kun bukan baru melukis setelah pensiun. Ya, jadi bukan karena sekarang sudah ada waktu bisa melukis ya dan seterusnya. Ternyata sudah sejak lama menekuni itu walaupun tidak dipamerkan. Dan saya langsung teringat ini ada seorang seniman Jerman namanya Otto Dix. Ya, dia dari Neue Sachlichkeit itu New Objectivity dan kurang lebih bilang begini bahwa painting is an effort to produce order. Jadi melukis itu sebetulnya adalah sebuah upaya untuk membuat keteraturan. Karena realitas begitu kompleks, macam-macam yang kita hadapi dalam keseharian susah ditangkap bahkan oleh kata. Jadi Pak Kun saya kira di samping merumuskan begitu banyak hal penting di dalam buku-buku teorinya, merasa bahwa kata-kata itu juga belum cukup untuk menjangkau realitas yang kompleks itu. Dan saya kira mungkin ini dugaan saya ya lahir
lukisan-lukisan yang luar biasa. Tapi seluruh pembicaraan ini, tadi saya sempat bicara dengan teman di, mohon maaf, Mas Ilham Koiri, bukan Mas Miliawan, Mas Nuga, kan hilang di kepala. Mas Nuga sempat bicara gitu bahwa cerita-cerita semacam ini sudah waktunya dirangkai, dan saya sejak lama sebetulnya sudah mengimpikan harusnya ada biografi intelektual dari para tokoh ilmuwan kita. Ya, dan ini bukan promosi, tapi ada Dana Indonesiana, jadi siapapun yang membuat tesis S2, S3 sangat welcome gitu ya untuk membuat biografi intelektual dari Pak Kun. Ya, saya kira ini sesuatu yang sangat penting. Karena hal terakhir yang ingin saya sampaikan, jangan lupa ya bahwa generasi Pak Kun ini memiliki apa yang mungkin sekarang agak langka, yaitu sebuah intellectual confidence, rasa percaya diri secara intelektual yang begitu luar biasa. Bukan hanya menghasilkan karya berjilid-jilid, tapi mampu menuangkan apa yang dipikirkan, dirasakan dalam karya-karya yang luar biasa. Mudah-mudahan pameran ini bisa menginspirasi kita semua, dan dengan semangat itulah maka pameran ini juga dengan resmi dinyatakan dibuka. Ya, jadi saya melihat kan perjalanan hidup Pak Kun sendiri ya sebagai seorang ilmuwan. Beliau ini kan mulainya belajar sastra dan bahasa Indonesia, kemudian menjadi guru, bekerja di Museum Nasional. Setelah itu di masa perang ya, itu bertugas bahkan membawa koleksi pindah ke Jogja, dan jadi kehidupannya itu begitu kaya sesungguhnya gitu ya. Dan di dalam proses itu bukan hanya menulis, beliau juga menggambar. Jadi saya bilang perjalanan Pak Kun sebagai seseorang yang menggunakan kata ya, di dalam menata realitas, kemudian memotret kehidupan masyarakat dan seterusnya, berjalan seiring dengan beliau merekam semua pengamatannya itu dengan macam-macam media, tapi secara visual gitu ya. Dan orang mungkin melihat, wah ini sisi lain Pak Kun. Enggak, saya bilang ini memang sejak awal sosok utuhnya ya seperti ini ya. Jadi orang yang memang punya kemampuan intelektual dan juga kemampuan artistik yang kuat ya. Dan kedua dunia ini juga tidak terpisah. Dan ya saya kira banyak orang yang mengatakan ya bahwa untuk menangkap realitas ternyata kata-kata saja tidak cukup ya. Ada banyak bahasa lain yang bisa digunakan, antara lain bahasa visual. Dan Pak Kun kita lihat dalam pameran ini menggunakan bahasa visual itu secara luar biasa. Jadi penggambarannya secara realis, tekniknya, pilihan-pilihannya, media ya, kapan harus menggunakan cat air, kapan harus menggunakan pensil, krayon, cat minyak dan seterusnya. Itu masing-masing pilihan ini tentu berdampak ya, pada bagaimana karya itu kemudian dieksekusi. Jadi dan ini kelihatan sekali dari orang yang menguasai bidang itu ya, seni visual dengan baik ya. Jadi bukan karena kebetulan gitu, tapi ada pemikiran di belakangnya. Dan senang sekali ya bahwa ada pameran ini, kita bisa melihat ya sosok Pak Kun secara utuh. Banyak orang mengenal beliau sebagai seorang antropolog gitu ya, tapi ternyata juga paripurna ya di dalam hal mengungkapkan pengamatan dan pengalamannya secara visual. Kalau dari Bapak sendiri, karya yang udah dikeluarkan oleh Pak Kun yang paling menangkap ke hati Bapak dan paling favorit buat Bapak tuh yang apa? Wah, favorit susah. Saya seneng yang cucu-cucu. Ya, karena
lagi ya, kita lihat di situ bukan hanya kecintaan seorang kakek terhadap cucunya ya, tetapi juga mulai merekam kehidupan yang sangat awal, anak ya. Dan anak itu seringkali kita bilang ekspresinya jujur, murni, dan seterusnya gitu ya. Seorang antropolog sudah berhadapan dengan masyarakat yang sangat kompleks ya, dengan struktur dan segala macam gitu. Nah, menemukan bentuk yang asali itu di mana? Ya di dalam ekspresi seorang anak gitu ya. Dan itu saya kira juga yang menuntun seorang ilmuwan ketika berpikir tentang dunia yang ideal, tentang sesuatu yang lebih baik, seringkali melihat itu pada anak-anak. Harapan biasanya terkait dengan anak-anak gitu ya. Jadi simbolisasi sekalipun maksud awalnya mungkin benar-benar cuma pengen lukis cucunya aja ya, tetapi kita lihat juga ada anak-anak Jepang ya, ada anak-anak dari berbagai anak-anak Sasak ya. Figur itu berulang kali muncul gitu. Dan saya nggak tahu, saya tidak punya informasi ya mengenai apa latar belakang Pak Kun melukis gitu ya, tetapi dari apa yang terlihat di pameran ini cukup jelas gitu ya buat saya bahwa sosok anak kok begitu menonjol gitu kan. Caranya Pak Kun menghadirkan sosok anak dari berbagai kebudayaan ini juga luar biasa. Pak Dirjen, kalau dari sisi antropologi kan peran beliau sudah tidak dipertanyakan lagi karena beliau juga Bapak Antropologi Indonesia. Ya. Tapi saya ingin tanya kalau dari sisi seni budaya, bagaimana karya-karya beliau akhirnya memperkaya hasanah seni budaya Indonesia kalau menurut Pak Dirjen? Ya, saya kira kita masih kekurangan ya expose terhadap karya-karya Pak Kun. Saya ingat tahun 87, ya itu udah berapa puluh tahun yang lalu ya, ada pameran Pak Kun di Mentara Budaya ini juga, terus pernah pameran di UI. Tetapi lagi ya, karena karya-karyanya sering dihadirkan sebagai karya seorang ilmuwan ya, yang bisa melukis. Padahal menurut saya harusnya diperlakukan ya sebagai pelukis, karya-karyanya ya sebagai pelukis, dan disitulah kita akan bisa menempatkan karya Pak Kun ini secara lebih objektif ya di dalam perjalanan sejarah seni rupa Indonesia. Ya tadi misalnya kalau saya berpandangan ya bahwa sosok anak ini kok begitu menonjol ya, dan pemikiran yang ada di belakangnya yang kita ingin tahu. Ya saya bukan ahli di bidang itu gitu, tapi mestinya gitu ya kita bisa menempatkan karya-karya itu secara objektif di dalam perjalanan sejarah, regardless atau terlepas dari latar belakang keilmuan Pak Kun gitu ya. Karena dengan kalau sudah dilekatkan dengan banyak atribut dan macam-macam, ya akhirnya kita akan kesulitan ya, terhalang objektivitas kita gitu ya, karena sudah ada macam-macam atribut dan predikat gitu. Pak Dirjen, mungkin singkat aja harapannya Pak Dirjen, kita diselenggarakannya pameran ini buat Mentara Budaya dan buat Kota Media dan buat masyarakat yang hari ini hadir di sini, harapannya kira-kira gimana Pak Dirjen? Harapannya pamerannya bisa dibuka lebih lama. Ternyata saya dengar cuma 1 minggu gitu ya. Artinya kita ingin pamerannya dilihat lebih banyak orang, dan yang pasti bisa menginspirasi ya masyarakat, khususnya kalangan intelektual muda ya yang sekarang lagi jangan pernah meninggalkan kemampuan yang dimiliki ya, apakah seni visual, musik dan lain-lain gitu, sekalipun dia menempuh jalan ilmu atau jalan bisnis atau jalan apapun gitu, karena bahasa artistik ini punya kekuatannya sendiri gitu. Satu, kemampuannya untuk mengolah apa yang ada di dalam gitu. Tadi saya bilang gitu bahwa lukisan itu adalah cara untuk menata atau menciptakan keaturan di dalam diri kita nih ya. Jadi itu dia punya kekuatan itu. Lebih dari itu, ketika dia ditampilkan, dihadirkan kepada publik, dia bisa menginspirasi gitu ya. Jadi saya yakin ada kekayaan luar biasa tersembunyi di semua orang Indonesia ya, dan ini sudah sewaktunya ditampilkan, dihadirkan secara lebih signifikan. Malam, saya dengan Kanya, saya cucu keempat dan terakhirnya Pak Kun Caraningrat. Oke, kira-kira gimana menurut Mbak Kanya pameran hari ini dari almarhum Kun Caraningrat? Ini kebetulan peringatan 100 tahun kakek saya, jadi harapannya lumayan besar ya dengan kita memperingati karya-karya beliau, dengan beliau sebagai antropolog, sebagai dosen,
dan sebagai juga seniman. Jadi makanya kita di sini banyak lukisan-lukisan. Jadi berharapannya bisa banyak orang aja menikmati karya beliau. Wah, jujur saya kebetulan ngebantu nenek saya untuk persiapan ini. Ini dilakukan mungkin sekitar 1 tahun yang lalu. Jadi kayak ngambil semua sketsa-sketsa zaman dulu tuh dicari semuanya, tuh lumayan lama sih pencariannya. Ini kayaknya masih ada. Jadi sebenarnya kita berapa kali pindah rumah kan. Jadi ada juga yang hilang, terus ada sayang juga ada yang terkena rayap dan rusak. Jadi ini hanya sebagian, mungkin bukan sebagian kecil sih, tapi lumayan merepresentasikan lah dengan karya-karya beliau. Harapan saya sebenarnya dengan sekarang antropologi Indonesia juga sudah lebih berkembang, saya harapannya adalah supaya nama beliau tetap teringat saja sebagai salah satu pendiri jurusan antropologi di Indonesia, dan semoga juga legacy dari segi seni melukis dan seni tarinya juga tetap hidup. Nah, saya kebetulan cucu terakhir dan cucu keempat. Saya satu-satunya cucu yang belum pernah dilukis dari kakek saya. Jadi waktu pas saya lahir, 3 tahun kemudian beliau meninggal. Jadi pada saat saya lahir mungkin sudah lanjut usia juga, jadi udah nggak melukis lagi. Gitu. Sayang sekali. Kira-kira mungkin tambahan sedikit Mbak, dari karya yang dilukis sama almarhum Kuncharoningrat, karya favorit Mbak tuh yang mana sih Mbak? Saya suka banget lukisan yang nenek saya yang masih muda. Menurut saya nenek saya cantik sekali di situ, dan ya sama ada satu lagi yang pakai pena aja, satu warna pena itu juga bagus banget menurut saya. Saya udah nge-tag ke nenek saya mau yang itu ya gitu untuk rumah saya gitu. Nama saya Yasmin. Nama aku Gita. Oke, pertanyaan pertama mungkin gimana kesannya atas terselenggaranya pameran dari almarhum Kuncharoningrat hari ini? Bagus ya, pamerannya cukup terkesan sama lukisan-lukisan dari Pak Kuncharoningrat sendiri. Mungkin di sini memorinya kita tuh dari tadi pemandangannya cukup ini ya, pengunjungnya tuh senior gitu. Semoga nanti akan ada banyak lagi anak muda yang datang ke acara ini sih. Ya sama juga karya-karyanya jadi lebih banyak tahu. Tadinya kan kalau acara kayak gini anak muda kurang tahu, jadi lumayan menarik. Ya kita tahunya kan selama ini Pak Kuncharoningrat tuh dari buku-buku pelajaran, tapi ternyata beliau juga seorang pelukis yang hebat. Iya, kuliah aku juga kan lumayan pakai bahas-bahas Pak Kuncharo ya, jadi baru tahu juga kalau beliau ini banyak karya-karya yang bagus. Tadi juga sempat disebut sama anaknya sebagai penari juga, jadi terus tadi juga sempat disebut di pembukaan tadi kalau Pak Kuncharoningrat itu ternyata punya relasi yang cukup hebat juga sama pelukis-pelukis hebat di Indonesia. Tadi aku suka yang buruh pabrik rokok yang pakai cat minyak, itu bagus banget. Kira-kira kenapa ada favoritnya yang apa ya, sama yang ini sih, sama yang kalau aku yang ini sih anak-anak ya, karena tahun segitu tuh menurut aku kurang apa ya, maksudnya buat foto-foto kan masih kurang, tapi itu udah banyak. Iya, ternyata Pak Kuncharoningrat tuh hebat mendokumentasikan memori keluarganya itu tuh melalui lukisan gitu. Oke, terakhir kira-kira harapannya dengan terselenggaranya pameran dari almarhum Kuncharoningrat ini gimana? Ya semoga kedepannya kegiatan-kegiatan atau acara-acara kayak gini tuh banyak yang terselenggara, sama banyak anak-anak muda yang lebih tertarik sama kegiatan-kegiatan kayak gini. Mungkin publikasinya juga akan lebih banyak, jadinya banyak orang yang tahu gitu. Saya sangat terkesan, dan saya ini kan sudah berapa kali ya suami saya pameran di sini, selalu nyaman gitu loh. Dari antusiasme pengunjungnya juga ya, oke Ibu ya. Meskipun jalan ke sini agak repot, macet. Ya, saya kira iya ya kalau melihat itu apa, jadi ini jelas apa yang ditekuni selama hidupnya ada dalam rangka peringatan 100 tahunnya ini, dan ada pameran lukisan, nanti ada ceramah-ceramah antropologi ya, supaya menjadi mengilhami ahli orang untuk bahwa bisa kombinasi ilmu sama
ya seni lukis atau ilmu apa gitu itu bisa aja. Jadi orang bisa multi skill gitu, multi kemampuan ya, karena dia kan melukis, menari, sama ilmu antropologinya. Dan dalam ketiga kegiatan itu saya kira cukup berhasil ya. Cucunya lahir tahun 85, cucu pertama itu yang ujungnya, yang duduk di yang sebelah kanannya. Oh ya. Itu jadi dia jadi objek lukisan paling banyak. Cucu yang lain nggak kebagian. Kenapa Bu? Kenapa dia jadi objek lukisan paling banyak dari? Ya karena waktu itu baru ada satu cucu. Jadi cuma dia aja yang dilukis. Cucu yang lain udah nggak kepegang lagi. Pertama-tama saya paling bosen kalau dilukis. Kenapa Ibu? Karena harus duduk diam, nggak bisa bergerak selama berjam-jam. Kemudian kalau cucunya itu dilukisnya dari foto. Oh, jadi masih kecil ya. Jadi saya udah nggak mau lagi. Berarti mungkin itu pertama, habis itu nggak mau lagi Bu ya? Karena harus diem terus-terusan ya Bu ya? Aduh, saya kalau suruh diem 10 menit udah nggak betah.